Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gedung Kejaksaan Agung terbakar, ada dokumen apa saja di dalamnya? Sabtu sore telah terjadi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam nomor 1 RT 11 RW 7, Keramat Bela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sampai tulisan ini pun dibuat, api juga belum padam. Dunia sosmed tiba-tiba menjadi ramai dengan analisis di sana-sini. Kita kupas yuk satu persatu. Para netizen pun bertanya-tanya kenapa kebakaran terjadi pada hari Sabtu saat libur. Bukankah kantor-kantor pemerintah masih menerapkan WFH yang menerapkan protokol COVID dan keamanan yang ketat? Bila ada faktor human error, apakah ini tanda protokol tidak dijalankan dengan baik? Apakah ini ada upaya untuk menghilangkan bukti-bukti kasus besar di Indonesia? Kasus besar apa saja yang sedang menjadi obrolan publik? Ada dua kasus besar yang terjadi dan menjadi sorotan publik, melibatkan para jaksa, di antaranya adalah kasus Novel Baswedan dan kasus korupsi Cesi Joko Chandra. Dalam kasus korupsi Cesi atau hak tagih Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra, ada uang senilai 546 miliar rupiah yang menjadi bukti sitaan Kejaksaan Agung dan kemudian dititipkan di rekening escrow account di Bank Permata. Bukti sitaan tersebut menjadi gelap karena ada indikasi bahwa sitaan tersebut dibagi-bagi oleh oknum. Informasi tersebut diperoleh dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Ashar, yang juga pernah menjadi penyidik sekaligus menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut yang mencuat pada tahun 1999. Antasari pun merasa memiliki beban moral karena tidak tuntasnya kasus Cesi Bank Bali tersebut. Menurutnya, kasus korupsi Cesi Bank Bali pada tingkat pertama, eksekutor putusan pengadilan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Antasari pun mengatakan, untuk mengetahui apakah bukti dari hal itu sudah dieksekusi, lengkap dengan berita acaranya, maka kepolisian bisa meminta keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menjabat saat tahun 2009 tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2009 dijabat oleh Setia Untung Arimuladi. Setia Untung kini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung. Dalam kasus Novel Baswedan, publik pun dikejutkan informasi bahwa jaksa penuntut umum yaitu Robertino Fredrik Adhar Syarifuddin meninggal dunia pada Senin 17 Agustus. Fredrik merupakan salah satu jaksa yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Jaksa kasus Novel diketahui menuntut pelaku penyiraman air keras sebanyak 1 tahun penjara. Tuntutan tersebut saat itu menuai kontroversi di masyarakat karena dianggap terlalu ringan. Majelis hakim kemudian memvonis pelaku 2 tahun penjara. Meninggalnya jaksa Robertino Fredrik tersebut menjadi perbincangan ramai di sosial media karena meninggalnya masih diduga karena COVID-19. Salah satu netizen pun menulis di Twitter, jaksa Bank Novel meninggal, bukti sita Bank Bali 546 miliar rupiah, dan sekarang gedung Kejaksaan Agung kebakaran. Kebetulan yang luar biasa sekali. Semoga petugas pemadam kebakaran segera bisa memadamkan api yang masih menyala, dan semoga petugas keamanan bisa melakukan investigasi yang hasilnya dibuka kepada publik secara transparan, sehingga hal ini tidak menimbulkan dugaan-dugaan di tengah masyarakat. Skenario apa lagi ini? Gedung Kejaksaan Agung terbakar secara banyak kasus yang luar biasa. Kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung, Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kelurahan Keramat Bela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 22 Agustus. Lokasi kebakaran terletak di gedung utama Kejagung. Hingga saat ini situasi di Kejagung masih merah dan pemadam masih berjibaku memadamkan api. Kebakaran ini mengundang perhatian netizen atau warganet. Banyak sekali dugaan-dugaan yang diungkapkan oleh warganet. Dari akun @morknight, Kejaksaan Agung RI kebakaran? Skenario apa lagi ini? Atau hanya sakwasangkaku saja? Astagfirullahaladzim, semoga data-data penting tidak musnah. Kemudian dari akun Wicaksono, gedung-gedung vital semacam Kejaksaan Agung punya sistem pemadam kebakaran internal nggak sih? Ada pula dari akun Besli Marbon,
Gedung Kejaksaan Agung dilalap si jago merah. Apakah perlu bertanya? Apakah benar-benar terbakar ataupun dibakar? Ada pula dari akun Nirmala Pujiastuti. Kejaksaan Agung kebakaran, apakah ini konspirasi elit global? Secara banyak kasus yang luar biasa. Chat Miko Miko. Gedung Kejaksaan Agung terbakar, kepolisian harus bisa menemukan penyebab kebakaran gedung tersebut. Dibakar atau terbakar, karena banyak dokumen yang penting atas kasus-kasus besar. Gedung Kejaksaan Agung mengalami Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam 22 Agustus 2020. Pengacara Rasman Nasution menduga kebakaran itu disengaja untuk menghilangkan dokumen dan juga barang bukti kasus Joko Chandra dan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Saya menduga terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung RI sengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti, kata dia lewat keterangan tertulis Sabtu 22 Agustus 2020. Rasman meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Kepala Kepolisian RI untuk mengusut dugaan kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Ia tak percaya dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Haris Tiono, yang menyatakan bahwa tak ada dokumen yang terbakar. Rasman mengingatkan agar gedung Mabes Polri dan KPK untuk dijaga karena bisa menjadi sasaran berikutnya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan dari mana asal dugaan tersebut. Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam 22 Agustus. Belum diketahui penyebab kebakaran maupun kerugian akibat kebakaran itu. Kebakaran gedung yang berlokasi di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan tersebut terjadi pukul sekitar 19.15 waktu Indonesia Barat. Inilah deretan kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung dari Jiwasraya sampai Joko Chandra. Gedung utama Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam terlalap si jago merah. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Kejagung dialihkan. 22 unit mobil pemadam kebakaran DKI Jakarta dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Proses pemadaman masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Kebakaran bermula di lantai 6 gedung Kejaksaan Agung, kemudian merembet hingga lantai bawah. Atas kejadian kebakaran ini, publik pun langsung menyoroti sejumlah kasus besar yang saat ini ditangani, yaitu kasus Joko Chandra yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Kasus dugaan tindak pidana PT Jiwasraya yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 17 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian dan penggunaan fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada PT Sentral Steel Indonesia. Yang keempat, dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan di Dana Reksa Sekuritas. Kemudian yang kelima, dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit Iasagria atau KYG oleh PT Bank Tabungan Negara BTN Cabang Semarang kepada debitur PT Tiara Fatuba dan Novasi kepada PT Nugraha Alam Prima serta PT Lintang Jaya. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuldi menepis berbagai dugaan bahwa kebakaran ini untuk menghilangkan berkas penyidikan yang sedang ditangani oleh Kejagung. Setia pun memastikan arsip-arsip penyelidikan maupun penyidikan Kejaksaan Agung aman dari kebakaran. Ini bukan di tempat gedung penyidikan, jadi kebakaran di lantai atas di ruang kepegawaian dan biro umum. Penyidikan berbeda gedung, ujar Setia Untung dalam keterangannya di media televisi nasional, Sabtu 22 Agustus. Ada dua kasus besar yang terjadi dan menjadi sorotan publik, melibatkan para jaksa, di antaranya adalah kasus Novel Baswedan dan kasus korupsi Chelsea Joko Chandra. Dalam kasus korupsi Chelsea atau hak tagih Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra, ada uang senilai 546 miliar rupiah yang menjadi bukti sitaan Kejaksaan Agung dan kemudian dititipkan di rekening escrow account di Bank Permata. Bukti sitaan tersebut menjadi gelap karena ada indikasi bahwa sitaan tersebut dibagi-bagi oleh oknum. Informasi tersebut diperoleh dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Ashar, yang juga pernah menjadi penyidik sekaligus menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut yang mencuat pada tahun 1999.